Ya, keputusan Presiden Joko Widodo yang membebaskan Abu Bakar Ba'asyir dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah alasan kemanusiaan dinilai positif oleh sejumlah pihak. Untuk membahas lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan tenaga ahli bidang komunikasi politik dan diseminasi kantor staf kepresidenan, Ali Mohtar Ngabalin, langsung dari Denpasar, Bali. Selamat pagi, Bang Ali. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, apakah sudah ada kabar kapan Abu Bakar Ba'asyir akan dibebaskan? Ya, Alhamdulillah, kalau tidak ada aral melintang, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini, dalam 1-2 pekan, apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden terkait dengan diskresi yang beliau miliki untuk memberikan hak-hak yang harus dilaksanakan terkait dengan pembebasan Pak Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Bang Ali, selain alasan kemanusiaan yang sudah ditekankan oleh Presiden Joko Widodo kemarin, sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan dengan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir ini? Ya, ini kan menjadi hak setiap warga negara bagi Presiden dalam menentukan mengambil diskresi yang beliau miliki, hak prerogatif yang beliau lakukan. Kita tahu bahwa di semua tempat yang Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ditahan, di penjara, beliau memberikan 3 hal yang selalu kita dapatkan informasi dan selalu juga dipublikasikan. Yang pertama, beliau bisa menjadi sosok guru yang terus mengembangkan ilmu pengetahuan selama ada di dalam. Kemudian Ustadz Abu Bakar Ba'asyir juga selalu memberikan satu nilai-nilai legasi kepada kawan-kawan setelah beliau tinggalkan tempat itu. Dan yang paling terpenting, Ustadz Ba'asyir adalah seorang ulama besar, seorang guru yang mau dan tidak mau, selain sebagai warga negara yang Presiden harus juga memberikan pertimbangan-pertimbangan selain kemanusiaan tadi, maka ini adalah hal yang juga bukan baru pertama kali juga dilakukan oleh Bapak Presiden, baik Presiden Joko Widodo maupun sebelum-sebelumnya. Saya ingin menyampaikan pesan ini karena kita ingat benar bahwa sosok Presiden Ibu Megawati adalah satu-satunya presiden yang menolak permintaan Amerika Serikat pada waktu mau menahan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Itu artinya bahwa pertimbangan yang paling mendasar adalah pertimbangan seorang kepala negara terhadap warganya, yang mau dan tidak mau adalah menjadi kewenangan beliau. Ya, Bang Ali, saya paham bahwa ini merupakan upaya pendekatan soft approach gitu, selain juga upaya pendekatan keras yang juga sudah dilakukan jelas oleh pemerintah. Kalau saya mungkin membacanya ini ada dialog yang ingin dibuka oleh pemerintah dengan terpidana terorisme seperti Abu Bakar Ba'asyir, entah dengan kasus-kasus yang lainnya. Tetapi bagaimana menyikapinya ketika kita dihadapi oleh Abu Bakar Ba'asyir yang Pak Muldoko sendiri, Kepala Staf Kepresidenan, menyatakan bahwa Abu Bakar Ba'asyir ini masih memiliki pengaruh yang kuat. Bagaimana nanti ketika sudah di luar lapas, kontrolnya begitu? Ya, kan kita tahu bahwa Ustadz Abu Bakar Ba'asyir adalah seorang guru yang punya banyak murid, yang saya kira banyak murid itu dalam pengaruh itu dalam pengertian bahwa bangsa kita hari ini adalah sebuah bangsa yang tidak saja disoroti di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri terkait dengan hubungan antara ulama dan umara, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat Muslim. Maka itu saya kan berkali-kali bilang bahwa bagaimana mungkin orang Islam yang mayoritas di Republik ini, bagaimana mungkin darah, air mata, dan nyawa umat Islam ditebus untuk kemerdekaan Republik Indonesia, tapi umat Islam di Indonesia menjadi termarginal. Itu sesuatu yang irasional.
kalau ada orang yang selalu mengatakan tentang umat Islam di pojokan, umat Islam tersisi dan lain-lain sebagainya. Sementara Republik ini, bagaimana Mas Wahyu? Republik ini adalah mayoritas Muslim di dunia. Itu artinya paling tidak juga bahwa bisa menepis bahwa apa-apa yang selama ini tuduhan kepada pemerintah itu adalah sesuatu fitnah yang sungguh sangat keji. Ya, jadi ingin memperbaiki atau membenahi hubungan antara umara dan ulama yang selama ini konotasikan negatif begitu ya? Ya, jadi makanya juga semalam beberapa teman-teman media juga menanyakan, ya saya bilang, ya kalau Ustadz Abu Bakar Ba'asyir kenapa dengan Profesor Yusril? Karena memang Ustadz Abu Bakar Ba'asyir punya hubungan komunikasi yang bagus. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dulu adalah tokoh Partai Bulan Bintang pada zaman awal-awal itu, sehingga komunikasinya adalah komunikasi yang sangat intensif dengan baik secara pribadi. Saya juga akan kali-kali mengatakan bahwa di setiap negara-negara yang hidup orang-orang Islam, maka harus ada tokoh, ada institusi yang bisa menjembatani, menjadi mediator. Makanya juga berkali-kali saya selalu bilang bahwa kehadiran Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia yang saya ketua umumnya hari ini, itu juga adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sarana, organisasi, mediator, tokoh seperti Pak Yusril, dengan Bapak Presiden, dengan pemerintah untuk bisa menjadi memediasi media pertemuan antara ulama dan umara di negara kita. Apakah pertanyaannya kemudian apakah ada jaminan ketika nanti sudah keluar dari lapas ini bahwa Abu Bakar Ba'asyir tidak akan lagi menggunakan pengaruhnya, kemudian bisa kembali lagi ke pangkuan NKRI dan mengakui Pancasila yang kabarnya ini masih ditolak oleh Abu Bakar Ba'asyir sendiri menurut Pak Yusril? Ya, kalau Pancasila ini kan sampai hari ini kan tidak perlu lagi kita perdebatkan kan. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di negara kita. Setiap warga negara kan melekat itu, inherent dia. Jadi saya pikir memang kita tidak bisa lagi membahas itu. Pancasila, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain sebagainya itu menjadi inherent, melekat pada diri setiap warga negara Indonesia. Maka memang tidak bisa lagi dimunculkan. Orang yang berpancasila saja bisa hidup di negeri ini, orang yang beragama saja yang bisa hidup di negeri ini, sehingga materi ini tidak bisa lagi dipakai oleh siapapun, kemudian untuk mau membenturkan antara pemerintah, antara presiden, dengan tokoh-tokoh yang kita khawatirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang selama ini kan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, seperti saya kemukakan bahwa menunjukkan seorang karakter yang tentu saja kita harus yakini dan akui, kita harus hormati sebagai seorang al-allamah, memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa, akhlakul karimah yang sangat dapat diteladani, sehingga kita tidak usah khawatir. Saya kira Bapak Presiden memiliki insya Allah kemampuan yang cukup dan sangat sempurna dalam mengambil keputusan-keputusan terkait dengan pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Oke, baik. Jadi masih ada waktu 1-2 sampai 2 pekan lagi, apalagi kemudian nanti mekanisme hukum yang akan dituntaskan dalam beberapa waktu ke depan ini, Bang Ali? Insya Allah. Ini kan menjadi proses yang tentu akan ditelaah terus, karena keputusan itu keluar setelah telaah yang dilakukan. Bapak Presiden juga berkomunikasi dengan para menterinya, baik itu adalah Kapolri, kemudian Menteri Yasona Lawli, mungkin juga beliau berkomunikasi dengan yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung, berkoordinasi termasuk dengan Profesor Yusril, sehingga publik Indonesia hari ini, saya, Mas Wahyu dengan Metro TV dan lain-lain, kita seraya berdoa dan menunggu. Moga-moga ini menjadi bagian daripada amal ibadah dan sekaligus tanggung jawab seorang kepala negara kepada warga negara yang namanya Ustadz Abu Bakar. Dan ini bukan menunjukkan bahwa pemerintah kendor terhadap penegakan hukum terkait tindak pidana terorisme ya? Oh tidak. Saya kemarin juga menyampaikan bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak menempatkan
baik